Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah para murid-Nya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Santo Fransiskus Assisi merupakan salah satu santo atau orang kudus yang besar dan juga kuat mati raganya. Karena begitu kuat mati raganya, maka pengikut-pengikutnya yang menulis pengalaman Santo Fransiskus Assisi dalam sebuah buku yang berjudul Fioretti, itu mengatakan bahwa seringkali Fransiskus Assisi mengalami sebuah pengalaman ekstase. Pengalaman ekstase adalah sebuah pengalaman di mana orang mengalami kemuliaan Tuhan, dan bentuk dari pengalaman ekstase yang dialami oleh Fransiskus Assisi adalah kadang-kadang ketika Fransiskus Assisi sedang tidur atau berdoa, badannya melayang sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, nampaknya hal ini bagi sebagian orang yang mengandalkan akal budinya terlalu rigid, mana mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, hal itu mungkin saja dan bisa saja terjadi, karena orang yang mati raga adalah orang yang senantiasa menekan hawa nafsunya dan senantiasa memusatkan perhatiannya kepada Allah, dan buah dari pengalaman mati raga dan hidup taat kepada Allah, seperti salah satunya adalah pengalaman ekstase yang dialami oleh Fransiskus Assisi. Bukan Fransiskus Saverius Pratama Adi loh ya, masih jauh ya, dan belum tentu gitu ya. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman ekstase Fransiskus Assisi adalah salah satu pengalaman bisa kita anggap, bisa kita katakan sebagai pengalaman kebahagiaan orang yang beriman kepada Tuhan. Dan berbicara soal kebahagiaan di hadapan Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil, dari Injil Matius, kita mendengarkan
sabda Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, dan seringkali kita sebut sebagai sabda Yesus di bukit. Dari keseluruhan sabda yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, banyak sekali, dan Tuhan Yesus mengawali sabdanya kepada para murid-Nya dengan kata-kata, berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Tentu berbahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar berbahagia yang bersifat materi atau bersifat jasmani, tetapi sejak awal dalam sabdanya Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Maka di sini kita dapat melihat dari satu kalimat saja yang diucapkan Tuhan Yesus dan sampai ke belakang, bahwa kata berbahagia dan bersukacita yang disampaikan Tuhan Yesus dihubungkan dengan pengalaman akan Allah sendiri. Mereka yang berbahagia, yang sungguh-sungguh mencapai kebahagiaan tertinggi adalah mereka yang bahagia, yang hidupnya setia dan percaya kepada Allah. Karena memang demikianlah harapan dari semua orang, terutama orang yang mengalami atau hidup di zaman Tuhan Yesus pun, orang Yahudi pun, bagaimana mereka juga ingin hidup bersama dengan Allah. Dan sungguh dengan pengalaman spiritual yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, para murid akan mengalami sebuah kebahagiaan tertinggi di dalam hidupnya kalau mereka hidup di dalam Allah itu sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi kualitas-kualitas orang yang hidup di dalam Allah? Di sini kita dapat melihat orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang membawa damai, orang-orang yang berani membawa kebenaran, dan meskipun disiksa di dalam kebenaran, mereka tetap memperjuangkan tidak lari dari Allah atau tidak berpaling dari Allah. Inilah salah satu kualitas-kualitas yang disebutkan oleh Tuhan Yesus soal orang yang berbahagia di hadapan Allah. Maka di sini memang nampaknya bagi manusia, dari kacamata manusia, pengalaman bahagia di hadapan Allah itu adalah pengalaman yang besar, tetapi jika dijalani merupakan pengalaman yang sungguh-sungguh sakit, tidak mudah untuk dijalani. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa pengalaman hidup bersamanya adalah pengalaman belajar, merasakan hidup bersama Allah, mempercayakan hidupnya kepada Allah, dan mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih kerajaan Allah telah datang dalam pribadi Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, tentu pengalaman kebahagiaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-Nya juga menjadi sabda bahagia bagi kita semua. Bagi kita yang telah dibaptis, yang percaya kepada Tuhan, sabda Tuhan Yesus dari Injil Matius ini kiranya menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita yang mengikuti Tuhan Yesus, bahwa kita diajak dan dipanggil untuk senantiasa hidup di dalam belas kasih Allah, memperjuangkan kelemah lembutan, memperjuangkan kemurahan hati, memperjuangkan damai sejahtera, dan memperjuangkan kebenaran iman akan Kristus meskipun mengalami penderitaan atau dicela oleh orang lain. Maka inilah janji sabda bahagia Tuhan Yesus, juga merupakan janji yang diberikan kepada kita apabila kita hidup taat dan percaya kepada Allah. Saudari-saudari yang terkasih, namun dalam pengalaman hidup kita tentu memperjuangkan
sabda Allah, sabda Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini tentu tidaklah mudah. Sama seperti Tuhan Yesus pun juga tidak mudah mewartakan sabda Tuhan. Toh pada akhirnya Yesus pun juga harus memanggul salib dan wafat di kayu salib. Maka pengalaman ketika Yesus memanggul salib dan wafat di salib, itu juga yang menjadi jalan kita, jalan kehidupan orang yang beriman kepada Kristus. Sebelum kita mencapai kebahagiaan kekal itu, maka jalan saliblah yang menjadi jalan kita, sama seperti Yesus untuk mengalami kebahagiaan itu. Dan Santo Fransiskus Assisi yang tadi di awal khotbah saya contohkan sebagai pembuka homili ini, merupakan salah satu orang dari sekian banyak orang kudus yang telah layak dan telah mempertahankan imannya akan Kristus. Tentu saudara-saudara yang terkasih, Santo Fransiskus Assisi dan banyak orang kudus lainnya, mereka tidak mengharapkan sebuah titel. Mereka tidak mengharapkan sebuah penghormatan. Mereka tidak mengharapkan untuk dipuji atau memperoleh gelar. Kalau kita mau melihat dalam pengalaman hidup mereka, yang penting adalah hidup mereka dibaktikan untuk Allah. Entah nanti akhirnya mau dihormati atau dilupakan atau dikucilkan oleh orang lain, yang penting adalah hidupnya dibaktikan untuk Allah. Dan gereja melihat perjalanan orang-orang kudus atau santo santa yang demikian, maka memberikan sebuah penghargaan, penghormatan kepada mereka yang telah berhasil mengimani Kristus, memperjuangkan iman mereka akan Kristus dengan memberikan gelar Santo Santa, dan juga itulah yang menjadi pelindung dan menjadi nama baptis kita masing-masing. Maka saudara-saudara yang terkasih, bisa dijadikan nama pelindung, nama baptis kita bukan hanya sekedar nama yang mempercantik atau nama yang membuat kita bagus dalam KTP, tetapi itulah kita memilih nama baptis itu dengan nama salah satu santo atau santa adalah kita mau mengikuti Kristus dengan jalan santo santa yang kita imani. Dan dengan demikianlah kalau kita mampu bertahan dalam iman kita sampai akhir hayat, maka kita pun juga mengalami kebahagiaan seperti orang kudus, dan seperti dalam syahadat aku percaya, maka kita pun akhirnya masuk dalam persekutuan para kudus yang mengalami kebahagiaan kekal bersama Allah Bapa di surga. Saudari-saudari yang terkasih, pengalaman orang yang bahagia di hadapan Tuhan seperti Santo Santa, satu hal lagi adalah mereka bahagia bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup membaktikan diri kepada Tuhan adalah juga bagaimana mereka membagikan kebahagiaan dan cinta yang dialami dari Tuhan kepada sesama. Orang kudus tidaklah egois, maka menjadi perjuangan diri kita, setidaknya kalau kita ingin menjadi kudus di hadapan Allah, maka janganlah egois kebahagiaan kita untuk diri kita sendiri. Mari kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga. Dan dengan demikian, akhirnya semua orang boleh mengalami kebahagiaan yang diberikan Allah kepada dunia, dan akhirnya kita nantinya boleh disebut murid-murid Yesus yang berbahagia.